Bab 47. Kemisteriusan dalam tripod. Dia ada di sini juga. Melihat dari kejauhan, Harley bergumam, jantungnya yang berdetak tiba-tiba terasa sakit. Mantan kekasih bertemu di sini, sehingga dia tidak harus memiliki perasaan terpisah dari dunia. Bagi Nancy G, dia tidak lagi mencintai, tetapi tidak akan membenci, dan rasa sakit di hatinya hanya sesaat. Tiba-tiba, Harley mengeluarkan topeng hantu dari lengannya, menutupi wajahnya. Termotivasi oleh siluet, Nancy G mengikuti kerumunan. Dia tidak sendirian, dan ada seorang pria muda dengan temperamen santai di sebelahnya, yang benar-benar menarik, dikelilingi oleh pepohonan dan angin, menunjukkan postur yang lembut dan anggun di antara gerak tubuhnya. Harley mengenali orang ini sebagai Reinhard Hua, murid nomor 1 dari 9 biografi sejati Sekte Zeng Yang. Saudari Ji, ayo pergi melihat tempat lain. Reinhard Hua menggoyangkan kipas lipat dengan ringan, tersenyum seperti angin musim semi, terlihat sangat nyaman. Nancy Ji tampak tenang, tetapi tidak menolak. Seketika, dia dan Harley lewat. Mantan kekasih bertemu lagi, tetapi sudah menjadi orang asing. Harley lewat perlahan, langkahnya mantap dan kuat, tidak melihat ke belakang. Tidak tahu kapan Brady menemukannya. Apa yang kamu lakukan dengan topeng? Brady memandang Harley dengan cemberut, aku sudah lama mencarinya. Aku baru saja membelinya, apa bagus? Harley melepas topengnya. Buang-buang uang. Brady mengutuk, pergilah, aku telah menemukan tempat tinggal, ayo pergi dan istirahat. Satu demi satu, keduanya datang ke kedalaman pasar gelap dunia hantu. Di depan mereka, ada deretan paviliun yang bisa dianggap sebagai tempat tinggal orang selama pelelangan. Memasuki suite, Brady mengunci diri di kamarnya. Tampaknya akan mempelajari rahasia afrodisiaknya. Hati-hati, Harley mengutuk, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Mengunci pintu dengan erat, Harley mengeluarkan tripod kecil. Tripod tampaknya telah terkubur di tanah untuk waktu yang lama, seluruh tubuhnya berbintik-bintik, dan ada gelombang aura kuno yang bergegas ke arahnya. Aku tidak tahu misteri apa yang ada di dalamnya. Harley mengeluarkan labu kecil ungu dan mencabut steker labu. Tring. Tiba-tiba, labu kecil ungu bergetar. Kemudian, pusaran air kecil muncul kembali, dan sebotol tripod ditelan oleh labu kecil ungu di tempat. Tring. Tring. Setelah menelan tripod kecil, labu kecil ungu bersenandung keras dan bergetar hebat. Setelah melihat ini, mata Harley menjadi tajam, dan bahkan labu kecil ungu memiliki reaksi besar. Misteri yang tersembunyi di kuali kecil pasti luar biasa. Apa misterinya? Menggosok tangannya, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam labu kecil itu. Labu kecil ungu itu berkabut dan diisi dengan cairan spiritual yang menyegarkan. Tripod kecil digantungkan pada cairan spiritual, tanpa gemetar, tidak ada kilatan cahaya, begitu saja dengan tenang. Harley sedikit mengernyit dan terus menunggu. Tidak sampai 1 jam kemudian labu kecil ungu itu berdengung dan memuntahkan kuali kecil itu. Tapi Harley tidak pernah menyadari bahwa sebelum tripod dimuntahkan, setetes darah menetes dari kuali dan bergabung ke dalam cairan spiritual di labu kecil. Ini saja. Harley menatap labu kecil ungu dengan takjub tanpa mendapatkan misteri di dalamnya. Ditatap oleh Harley, labu kecil ungu tampaknya baik-baik saja, masih menelan aura surga dan bumi tanpa ragu-ragu. Melambai dan mengumpulkan labu kecil ungu, Harley mengambil tripod kecil dari tanah. Tripod masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda dari sebelum ditelan. Aku tidak percaya, Harley mengutuk diam-diam, dan ketika imannya bergerak, dia segera mengorbankan api sejati dan membungkus tripod.
1 jam kemudian, Harley Ye menarik api sejati, duduk di tanah, terengah-engah, tetapi tripod kecil itu masih utuh, dibakar oleh Harley Ye dengan api nyata selama lebih dari 1 jam tanpa meleleh. Apa yang kamu lakukan? Mengabaikan nyala api sejati. Harley Ye memegang tripod kecil dan menghela nafas, bahkan api sejati tidak bisa melelehkannya. Dia benar-benar marah. Sial, ada kutukan rahasia lain di hatinya. Harley Ye memegang labu kecil ungu, mengangkat kepalanya dan menuangkan beberapa suap cairan spiritual. Cairan spiritual memasuki tubuh, seperti biasa, seperti air terjun mengalir ke seluruh tubuhnya, tapi entah kenapa, Harley Ye, cairan spiritual yang ditelan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, dan dia tidak tahu di mana perbedaannya. Kenapa ada perasaan aneh? Harley Ye merobek kerahnya, merasa sedikit panas. Segera, darah di tubuhnya mempercepat kecepatan sirkulasi, bahkan mendidih sedikit, membuat tubuhnya terasa lebih terbakar. Menjilat bibirnya yang kering, dia mengambil labu kecil ungu itu lagi, dan mengangkat kepalanya untuk menerima semburan air lagi. Namun segera, perasaan terbakar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Menggelengkan kepalanya, Harley Ye sedikit pusing, dan perasaan mulut kering datang lagi. Dia menuangkan lebih banyak cairan spiritual dalam labu kecil ungu ke dalam mulutnya, tetapi semakin dia minum, semakin haus dia, dan semakin haus, semakin ingin minum. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah meminum sebagian besar cairan spiritual di labu emas ungu. Ada apa? Mata Harley Ye menjadi kabur, bahkan terlihat sedikit kabur. Akibatnya, karena dia minum terlalu banyak cairan spiritual, dia tidak menyadari tingkat kultivasinya hingga tahap ke-6 Ningki. Dia tidak tahu kapan dia meraung dan merobek pakaiannya, merasa tubuhnya terbakar, bahkan setiap pori-pori kecil di tubuhnya menyala. Air. Tanpa sadar meraih labu emas ungu, Harley Ye mengangkat kepalanya dan menuangkan dengan keras lagi, tanpa berhenti untuk waktu yang lama. Hosh! Segera, ada suara lain di tubuhnya. Tidak lama setelah dia naik tingkat kultivasinya melonjak dari tingkat ke-6 Ningki ke tingkat ke-7, dan tingkat kultivasinya mendekati puncak tingkat ke-7. Jika ini terus, bukan tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-8. Dengan geraman rendah lagi, bentuk Harley Ye berubah. Matanya merah dan urat hijau di dahinya melompat keluar satu persatu. Ini belum berakhir, kabut hitam yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya, dan setiap pori-pori di tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat hitam. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yang paling penting adalah bagian tengah alisnya bersinar dengan cahaya ajaib dan pola ajaib yang aneh muncul dan menghilang. Wush! Dia terhuyung-huyung di tanah dengan kepala di lengannya, hanya merasakan deru kepalanya akan meledak. Pada titik tertentu, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Di dalam kamar, terdiam. Tidak tahu berapa lama sebelum dia pulih. Tidak ada kata untuk malam dan fajar tiba dalam sekejap mata. Dengan sinar matahari miring menyinari wajahnya melalui jendela, dia tiba-tiba duduk. Setelah beberapa saat lamban, dia buru-buru memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa pakaiannya terkoyak olehnya. Tingkat kultivasiku. Melihat kekuatan agung di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia benar-benar naik 3 tingkat, mencapai tingkat ke-8 Ningki kental. Apa yang terjadi tadi malam? Setelah beberapa saat tidak sadar, dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Dia memberi isyarat untuk membawa labu emas ungu. Mata Harley Ye menjadi redup dan redup. Tadi malam, dia minum cairan spiritual di dalam, kemudian segala macam hal aneh terjadi. Tubuh terbakar seperti api, kepalanya meraung dan meledak.
Ada masalah dengan esensi spiritual ini. Harley Ye mencabut steker labu dan ingin mencari tahu, tetapi pintu kamar ditendang terbuka oleh rekan Brady. Pergi, pelelangan akan segera dimulai. Harley Ye menjawab, menutupi sumbat labu, lalu mengambil labu emas ungu, dan berjalan keluar dengan Brady. Bersambung. Bab 48. Kemeriahan. Ketika mereka berdua turun, mereka menemukan bahwa jalan-jalan penuh dengan sosok, semuanya menuju pusat pasar gelap dunia hantu tanpa kecuali. Adegan ini bukan pemandangan biasa. Harley Ye berkata, mengenakan topeng hantu lagi. Ini adalah pil perubahan wajah dan pil pengubah suara. Telan 1. Brady mengambil 2 pil dari selangkangannya dan menyerahkannya kepada Harley Ye. Itu dapat mengubah penampilan dan suara orang. Berhati-hatilah untuk berlayar selama ribuan tahun. Harley Ye ingin mengambilnya, tetapi ketika dia ingat bahwa Brady telah mengeluarkannya dari selangkangannya, dia batuk kering. Simpan untukmu. Aku akan memakai topeng saja. Dengan itu, dia mengeluarkan topeng dari tangannya dan meletakkannya di wajahnya. Ya sudah kalau tidak mau. Brady yang tidak berwajah dan tanpa kulit, mengabaikan mata menjijikkan Harley Ye, dan langsung menelan pil perubahan suara dan pil perubahan wajah. Mengapa kamu menaruh tas penyimpananmu di selangkanganmu? Keamanan. Di dekat pusat pasar gelap, ada loteng, menjulang ke awan, megah. Loteng ini disebut Paviliun Naga Tersembunyi, dan ini adalah tempat di mana pelelangan pasar gelap dunia hantu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, melihat ke bawah dari udara, aliran orang dari segala arah berkumpul satu demi satu, semua orang tidak sederhana, dan bertindak relatif rendah. Tidak lama kemudian, sudah ada kerumunan orang di depan Paviliun Naga Tersembunyi. Kenapa kamu belum membuka pintunya? Beberapa orang sudah tidak sabar. Waktunya belum habis, untuk apa terburu-buru? Tidak tahu apa yang akan dilelang Partai Tianxuan kali ini. Lelang yang diselenggarakan oleh Partai Tianxuan benar-benar luar biasa. Di belakang kerumunan, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Segera, pintu Paviliun Naga Tersembunyi bersenandung dan terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, seorang lelaki tua berbaju hitam bersandar pada tongkat naga hijau masuk lebih dulu. Siapa orang ini? Itu terlalu besar. Kamu tidak tahu ini, itu adalah lelaki tua dari Gunung Hitam, mendominasi. Mataku yang buta. Setelah lelaki tua itu, beberapa lelaki tua masuk. Segera setelah itu, kerumunan orang masuk, bergegas ke Paviliun Naga Tersembunyi. Ayo pergi. Brady juga masuk ke dalam kerumunan, potongan kecil daging segarnya hampir terjepit menjadi daging cincang. Ketika ada beberapa orang, Harley Ye masuk dan masuk. Berjalan masuk, Harley Ye menemukan bahwa Paviliun Naga Tersembunyi adalah dunia mandiri dan radiusnya sangat besar. Di istana, ada kolom batu giok berukir, dan para dewa terbang, dan bahkan dekorasi sangat luar biasa. Ini sangat besar, Harley Ye memuji. Mereka yang datang dengan cepat menemukan posisi itu. Para kultivator yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertama kalinya memiliki cahaya kebaruan di mata mereka. Adapun para kultivator yang pernah ke sini sebelumnya, mereka tampak jauh lebih acuh tak acuh. Itu dia. Brady membawa Harley Ye ke meja giok sudut. Orang ini tidak diterima, mengambil buah roh di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya. Sambil memasukkannya, dia tidak lupa memasukkan beberapa ke dalam pelukannya. Sial,
Kamu sisakan sedikit. Harley tidak bisa menahan kutukan. Kamu memakai topeng dan tidak bisa memakannya. Aku akan memakannya untukmu. Brengsek. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Seorang lelaki tua duduk di meja mereka melihat lebih dekat. Bukankah lelaki tua berbaju ungu yang berada di hutan sepi kemarin? Melihat ke samping pada pria tua berpakaian ungu, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun basis kultivasinya ditekan, lelaki tua berpakaian ungu itu memberinya perasaan bahwa gunung besar itu luar biasa. Harley menarik pandangannya, dan lelaki tua berpakaian ungu itu juga menoleh untuk melihat Harley sedikit, tetapi warna aneh melintas di matanya. Orang-orang dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan ada di sini. Tidak tahu siapa yang berteriak. Di pintu, 3 lelaki tua berpakaian abu-abu masuk dan langsung menuju kamar pribadi di lantai 2. Rumah situ di Sishu telah tiba. Apakah itu keluarga Wang di Beichuan? Ternyata di sini juga. Rumah Sangguan di Dongyue. Sebagian besar orang yang datang berasal dari keluarga kultivasi, dan pertempurannya tidak kecil, menarik perhatian para kultivator di paviliun. Apakah tidak ada seorang pun di keluargamu yang datang? Harley memandang Brady tanpa sadar ketika dia melirik anggota keluarga hebat yang terus-menerus berjalan di pintu. Ada. Brady, yang sedang menggerogoti buah roh, menunjuk ke seorang pria kekar, bertelinga gendut di satu sisi. Tuh, itu paman keduaku. Paman keduamu terlihat sangat santai. Tentu saja. Sekte Hengyue juga ada di sini. Seseorang berteriak lagi. Mendengar ini, Harley dan Brady saling memandang satu sama lain. Seorang pria paruh baya dengan pedang negatif telah melangkah ke gerbang, berdiri tegak dan tinggi, di antara langkah naga dan harimau, penuh semangat. Orang ini dari Sekte Hengyue. Aku belum pernah melihatnya. Harley menoleh untuk melihat Brady. Apakah kamu pernah melihatnya? Tuan Puncak Yujian di gerbang dalam. Brady benar-benar mengenali, berkata, sepertinya namanya Henki Feng. Orang-orang dari Sekte Zeng yang juga ada di sini. Saat dia berkata, ada suara lain yang datang dari bawah. Itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Chandra Wu. Harley mengenali orang ini secara sekilas. Bukankah dia tetua dari aula penegak hukum Sekte Zeng Yang? Orang yang mengusirnya dari Sekte Zeng Yang hari itu adalah Chandra Wu. Sekte Qing Yun juga mengirim seseorang ke sini. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua berjalan dengan tongkat, diikuti oleh seorang wanita tua dan seorang pria muda dengan pakaian ungu. Ketika Harley melihatnya, matanya langsung menyipit, terutama ketika dia melihat pemuda berpakaian putih, ada rasa dingin di matanya. Bukankah pemuda berpakaian ungu yang menghapus pusat energinya? Harley mengenalinya, bahkan ketika berubah menjadi abu, itu adalah murid sejati kedua dari 9 biografi sejati Sekte Qing Yun, Chandra Wu. Kebencian ini harus dilunasi. Harley mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Ketika orang-orang dari 3 sekte naik ke lantai 2 satu demi satu, 3 orang masuk ke pintu, seorang pria tua berambut abu-abu, seorang pria paruh baya berjubah ungu, dan seorang pria muda berjubah putih. Melihatnya, mata Harley menyipit lagi. Bukankah ketiga orang ini adalah 3 orang yang sama yang mengejar dan membunuh Lin Sichu hari itu? Harley tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mereka di sini lagi. Orang-orang dari Istana Haus Darah. Ada banyak kejutan di tempat kejadian. Kerajaan Chu memiliki 1 istana dan 3 sekte, dan Istana Haus Darah mendominasi Kerajaan Chu Utara. Mereka adalah raksasa sejati, dan 3 sekte tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Kali ini seru. Takutnya membeli harta karun tidak sesederhana itu. Di bawah, di platform tinggi, sosok tua telah berjalan,
dan semua orang di sini memanggilnya Penatua Yang. Kamu harus tahu aturannya di sini, aku tidak akan bicara omong kosong. Penatua Yang berkata dengan tajam, lelang, mulai. Segera, satu orang berjalan ke atas panggung memegang pedang roh. Pedang roh tetap hidup dengan cahaya ungu, cahaya pedangnya yang tajam mengintimidasi, dan itu membuat suara dentang dari waktu ke waktu. Itu jelas merupakan pedang pembunuh yang menakutkan. Pedang Ziyang, harga dasarnya adalah 50.000 batu spiritual, dan yang dengan harga lebih tinggi akan mendapatkannya, Penatua Yang berkata dengan ringan. Aku tawar 51.000. Tak lama kemudian, seseorang mengacungkan tanda itu. 5.003. 60.000. Setelah hanya selusin suku bunga, harga pedang roh naik, dan saat harganya terus meningkat, pelelangan menjadi panas. Ini terlalu mahal. Ketika sudut jatuh, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan lidahnya. Harga barang lelang pertama sangat tinggi sehingga dia malu untuk mendapatkan batu spiritual itu. Pernahkah kamu mendengar tentang awal yang baik? Brady berkata, barang lelang pertama memiliki suasana yang hidup dan ada yang lebih murah di belakang. 80.000, 85.000, 90.000. Di bawah, persaingan masih ketat. Untuk mendapatkan pedang Ziyang, satu persatu, menaikkan harga mati-matian, memerah dengan leher yang tebal. 100.000. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2, dan tawarannya adalah Chandra Wu dari Sekte Zeng Yang. Pada saat ini, orang-orang di bawah mereda. Jika tidak ada yang menaikkan harga, pedang Ziyang ini akan menjadi milik Sekte Zeng Yang. Di platform tinggi, Penatua melirik ke bawah dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harga. Dia mengayunkan pedang Ziyang kembali ke lengan bajunya. Segera, seseorang naik dari panggung dengan tungku tembaga kecil di tangannya. Tungku tembaga kecil itu diukir dengan pola dan mekar dengan cahaya yang besar. Meskipun hanya sebesar telapak tangan, itu mengungkapkan suasana yang megah. Tungku tembaga Ziyang, harga dasarnya adalah 30.000 yuan, dan pelelangan dimulai sekarang. Segera, seseorang mengajukan penawaran, dan 1.000 batu spiritual ditambahkan dengan berani. 50.000, 70.000. Aku memberikan 90.000. Suara penawaran datang satu demi satu, menunjukkan tekad untuk memenangkan tungku tembaga kecil itu. Kompor tembaga kecil ini juga bagus. Harley menyentuh dagunya. Aku ingin menaikkan harganya, kata Brady. Tidak ada uang. Lupakan. Dalam sekejap mata, tungku tembaga kecil di bawah ini telah dijual dengan harga tinggi 150.000 yuan, dan tergantung pada posturnya, sulit untuk memenangkan tungku tembaga kecil dengan 150.000 batu spiritual. 160.000, Sekte King Yunku menginginkannya. Di atas, suara sesepuh Sekte King Yun datang. Tiba-tiba, bagian bawah bendera mereda, meninggalkan 16.000 batu spiritual. Hanya Sekte King Yun raksasa ini bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh orang biasa. Karena tidak ada kenaikan harga, tungku ini menjadi milik Sekte King Yun. Penatua melihat sekeliling selama seminggu, melihat bahwa tidak ada tawaran. Dia melambaikan lengan bajunya dan menutup tungku tembaga kecil. Hal berikutnya yang dia keluarkan masih merupakan alat spiritual. Itu adalah cermin 8 diagram, dan segera setelah dikeluarkan, itu menyebarkan aura panas, sinar cahaya ilahi, bola mata yang menakjubkan, mengungkapkan fluktuasi aura yang mengerikan. Harga dasarnya adalah 100.000, dan pelelangan dimulai. 100.000. Seorang Taois berpakaian ungu di bawahnya. Tawaran pertama. Kamu sangat pelit, tidak dapat mengambil cermin 8 diagram ini. Di sisi lain,
seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan wajah muram mencibir. Aku menawar 120.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum licik. Orang itu tampak dingin dan mendengus dingin. 10.000 lebih banyak darimu. 130.000. 150.000. Aku memberikan 170.000 yuan. Di seluruh paviliun naga tersembunyi, ada suara dua orang yang menawar. Keduanya tampaknya memiliki keluhan sejak lama, dan garisnya dipenuhi dengan dingin dan permusuhan. Bahkan jika menggigit peluru, juga harus membagi harganya. Benar saja, lelang pasar gelap ini tidak setenang di permukaan, bahkan secara diam-diam orang-orang ini berkelahi. 200.000. 10.000 lebih banyak darimu, 210.000. Persaingan cermin 8 diagram sangat sengit, keduanya mendapatkan rona merah dan leher tebal. Mereka memecahkan keseimbangan sampai orang ketiga bergabung, diikuti oleh yang keempat dan kelima. Dengan terus bertambahnya jumlah pesaing, harga cermin 8 diagram ini melonjak hingga 300.000. Sial, aku baru saja ingin ikut. Brady berseru, ini benar-benar sekelompok binatang yang menaikkan harga begitu tinggi. Kenapa rasanya lelang ini tidak ada hubungannya dengan kita? Tidak ada uang, aku sangat malu. Di bawah, penawaran untuk cermin 8 diagram telah berakhir, dan pemenangnya ternyata seorang lelaki tua kurus yang terlihat seperti monyet. Para kultivator yang telah membentuk kebencian karena cermin 8 diagram mendengus dingin dengan cahaya dingin di mata mereka. Bersambung.